lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung. Ya, semoga semuanya sehat, semoga semua sudah sembuh dari COVID karena banyak di antara kita yang terpapar COVID. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi Prof. Surya sudah menyampaikan bahwa beliau ada meeting lain malam ini sehingga hanya tidak seperti biasanya bisa lama bersama kita. Namun ini tidak akan mengurangi makna dari pertemuan kita malam ini. Mari bersama-sama kita sambut terlebih dahulu Profesor Surya Segawidya. Sairam, Prof. Sairam. Terima kasih dengan limpah kurnia Bhagawan Baba. Kita sekali lagi jumpa di Sairama, program Sairama. Kali ini sebab ada sesi zonal hari ini, kali ini saya diminta berada di sana pada pukul 8.30. Jadi saya kena lompat daripada sini sampai ke sana. Jadi sesi ini macam tu. Tetapi kita berbincang minggu lepas kita berbincang pasal surat suami itu yang kita berbincang. Jadi mungkin apa yang kita boleh buat ialah oleh kerana kita sudah memberitahu cara bagaimana mau baca surat ini. Satu homework yang kita boleh buat ialah kita boleh, kalau boleh kan kita ada lagi, saya ingat kita hanya habis 4 surat sahaja, betul? 4 surat yang yang 4. Jadi sudah kita. Jadi oleh kerana kita ada 38 ataupun 48 orang, mungkin kita boleh break up dengan workshop. Kita boleh bagi surat 5 kepada satu grup, surat 6 pada satu grup, surat 7 pada satu grup. Jadi mereka boleh bincang dengan dalam lagi dan mereka boleh dapat mempersembahkan hujah-hujah pada minggu depan. Jadi ini satu cara bagaimana kita boleh, sebab kita sudah ajar mereka cara bagaimana mau menyampaikan dan bagaimana kita harus merenung tentang ajaran suami. Sairam, Prof. Suresh. Saya dapat special request ini, Prof. Kalau di break up group nanti diam semuanya. Jadi terus kabur Prof. Suresh, karena kalau misalkan banyak kita bagi satu grup menjadi banyak itu masih lebih adalah bertahan sedikit. Okay. Nah, kalau kita sekarang masih 37, kita lebih memilih kalau boleh Prof. Suresh yang memberikan kita seperti wajangan bagaimana kita menghayati Guru Purnima ini, meskipun kemarin kita sudah baca beberapa surat dari Begawan di antara 9 jam itu. Habis itu nanti kita akan lanjutkan, Prof. Oke, saya bagi tahu Guru Purnima ini begitu penting sekali. Kerana hari ini kita berdedikasikan ataupun kita lihat balik apakah peranan guru di dalam kehidupan kita. Tidak payah kalau kita ikut guru itu, tetapi kita tidak ikut ajaran suami. So yang penting sekali, yang bagaimana suami akan dapat menerima kita ialah apabila kita implicitly, artinya tidak satu perkataan pun kita tidak boleh tukar dan selalu suka dan selalu ikut kepada ajaran suami. Jadi inilah yang kita mau sampaikan. Jadi kalau kita lihat Prashanti Nilayam, bolehkah kita sudah dapat menghafalkan apa arti itu Prashanti Nilayam dan bina itu Prashanti Nilayam di dalam hati kita. Kerana bukan sahaja kita harus capai shanti, tapi kita juga harus capai Prashanti. Prashanti artinya supreme peace. Bukan saja tahap peace, kita kena meningkatkan lagi kedamaian kita, kebahagiaan kita supaya kita boleh sampai supreme peace. Tapi supreme peace hanya boleh capai kalau kita boleh mengkaitkan kita dengan atma kita. Jadi apa itu atma? Atma itu ialah Baba. Jadi Baba hidup di dalam kita, hati kita menjadikan Prashanti Nilayam, artinya senyap, sunyi, bersih, tidak ganggu, tidak confuse dan sebagainya. Walaupun di dunia luar bergelora, begitu banyak cabaran-cabaran dan halangan, tapi di dalam hati kita diam saja. Ada sesuatu yang begitu baik sekali sehingga kan kita boleh menghayati kedamaian itu. Jadi kalau kita boleh capai itu, maka inilah sesuatu yang kita boleh mendedikasikan pada hari itu. Bahawa suami,
suami sudah bagi tahu pada dalam surat, siapakah bhakta saya? Bhakta saya ialah seorang yang tidak dapat segala apa-apa yang berlaku di dalam keadaan yang sama sahaja. That means equal mindedness. Jadi kalau kita ingin samadhi, kita mau darshan samadhi, tapi apa arti itu samadhi? Ialah datang daripada dua perkataan, apa itu? Sama buddhi. Jadi samadhi datang daripada dua perkataan sama buddhi. So apa arti itu sama buddhi? Artinya di dalam apa-apa keadaan, kita di dalam keadaan tenang. Kita tidak buat apa-apa keputusan di dalam rasa kemarahan ataupun dalam ketakutan ataupun kegelisahan ataupun kerisauan. Kalau kita sudah ada perasaan emosi seperti ini, maka di dalam emosi seperti ini kita tidak harus buat keputusan. Jadi segala hasil, segala hala tuju kita datang daripada rasa tenang hati sahaja, senang hati sahaja. Ini akan hanya boleh capai kalau kita betul-betul dengan atma kita. So, ya, harus faham, itu sebab suami bagi tahu atma swarupalara. Atma swarupalara. Artinya bukan you bukan nama. You profession itu you bukan itu profession. Ini keluarga itu bukan you. You sebenarnya adalah atma. Jadi yang penting sekali kita harus pada Guru Purnima kita sembah kepada Bhagawan, mengatakan bahawa kita akan berteguh kuat imam dan kita akan terus akan mendedikasi kehidupan kita untuk bawa roh kita bawa atma kita kepada suami. Jadi inilah kita bawa sungai kita kepada laut. Inilah yang kita mesti buat pada Guru Purnima. So pada hari Guru Purnima, kalau kita selalu marah, hari itulah kita mesti beri suami, saya selalu marah, tadi hari ini saya akan ambil kesimpulan satu resolusi bahawa pada hari ini saya tidak akan marah lagi. Bhagawan, saya tidak akan menjadi macam ini. Suami, saya tidak akan menjadi macam itu. Jadi kita bertumpu perhatian kepada bagaimanakah kita harus meningkatkan keinsaniah kita. Orang fikir bahawa kalau kita mau sampai itu, baru kita boleh dapat. Itu bukan suami. Itu bukan artinya guru. Bila Sri Krishna ada tidur, Duryodhana dengan Arjuna datang, Krishna tanya pada apa you mau. So Duryodhana cakap bahawa saya mau semua gajah, saya mau itu kuda, saya mau itu perang, saya mau ashka, semua apa yang Krishna ada dia mau. Sebab apa? Dia mau menang itu perang. Tapi suami dia bagi tahu Arjuna hanya cakap satu sahaja, bahawa saya mau you sahaja. Jadi bolehkah di dalam keadaan kacau bilau atau gelora ini, bolehkah kita betul-betul rasa bahawa saya ingin hendak suami sahaja, bukan apa-apa, suami sahaja. Jadi bila kita sudah tentukan bahawa saya mau suami, jadi di mana-mana kita berada, kita boleh kaitkan diri kita dengan suami. Kita tidak payah takut bahawa kita harus pergi ke satu tempat baru di situ suami ada. Di sini saya cakap dengan para bhakta sekalian pun sudah ada faham dan tahu bahawa suami dengar dan suami ada bersama dengan kita. Jadi perasaan inilah yang kita harus bawa. So yang penting sekali yang kita harus faham bahawa di apa-apa keadaan, di apa-apa masalah, apa-apa bila laut bergelora, yang kita mahu faham bahawa suami ada bersama dengan kita, kita mesti tenang dan kita mesti rasa sama buddhi, bahawa samadhi ialah sama buddhi. Sama buddhi. Ya, luar biasa Prof. Suresh. Jadi dalam waktu dekat nih 3 hari lagi kita akan merayakan Guru Purnima. Dan beliau sudah menjelaskan, menekankan kembali bagaimana kita mensyukuri keberadaan kita, anugerah kita, bahwa guru yang kita miliki adalah Tuhan sendiri membimbing kita, dan bagaimana kita merefleksikan, merenungkan apakah kita sudah melaksanakan ajaran Bhagawan, karena mencintai Bhagawan adalah caranya adalah dengan melaksanakan ajarannya, di mana kita akan selalu kualifikasi nanti adalah ketika kita selalu equal mind dalam situasi apapun, tidak goyah dan selalu tenang. Goalnya tinggi sekali, Prof. Suresh. Kadang-kadang, tapi Prof. Suresh
Di Guru Purnima kita merenungkan hal seperti itu ya, kita ingat kembali bahwa oh iya ya ajarannya Begawan yang harus kita laksanakan. Tetapi hari-hari lain juga mesti kita bawa terus ya Guru Purnima itu ya Prof ya. Hari-hari ialah guru sebab kita hidup di dalam kehidupan ini untuk guru. Kita makan untuk guru. Kita belajar untuk guru. Semua untuk guru kita. Jadi artinya sayang kita begitu tidak terhingga-hingga. Tidak satu orang pun boleh cabut ataupun kata kalau kita mesti buat macam ini baru kita ada connection dengan suami. Semua tidak betul. Yang betul ialah siapakah yang menentukan saya ada connection? Orang lain? Tidak, saya sendiri. Saya tahu, saya tidak payah tahu bahawa you tidak harus menentukan apa dia kepada saya. Suami apa? Dia sudah jadi ibu saya, dia sudah jadi bapa saya. Saya ada perhubungan saya diri sendiri. Mengapa saya perlu ditentukan dengan orang lain bahawa kita harus buat 1, 2, 3, 4 baru kita ada connection dengan suami? Tidak. Jadi Guru Purnima ialah Bhagawan di dalam segala keadaan saya masih berada dengan Bhagawan. Di sinilah saya faham dan tahu apa arti itu ajaran Sati Sai Baba. Bukan sini, bukan berkaitan. Itu sebab saya ceritakan pada Krishna tu bahawa apa you mau? You mau semua. Okey, tapi Arjuna cakap saya tak mau semua. Saya hanya mau you saja. Terus sama dia, cakaplah you mau, saya mau you saja. Itu saja. Jadi kalau kita sudah faham dan tahu bahawa ini sahajalah yang kita mau, segala yang kita tidak mau, itu sebab satu bhakta pergi ke Ramakrishna Paramahamsa. Adakah you fikir pasal Tuhan? Dia cakap, ya selalu saya fikir pasal Tuhan. Ya ke? Betul ke? Dia ambil itu kepala dan letak dalam air sungai. Dan di situ tu dia letak setengah minit, 1 minit 40 second, 50 minit, 1 minit, 1 minit 20. Dia keluar daripada air itu. Kemudian Ramakrishna Paramahamsa tanya dia, apa you fikir pasal masa itu? Saya mula-mula saya fikir pasal keluarga, saya fikir pasal duit, saya fikir pasal kerja dan sebagainya. Akhir sekali saya tidak mau apa-apa lagi. Saya mau itu udara saja, bernafas, tidak boleh nafas, saya mau udara saja. So Baba cakap, adakah you fikir pasal Tuhan? Adakah you fikirkan Tuhan seperti you mau udara itu, angin itu, udara itu? Adakah niat kita hanya fikir pasal udara saja, saat-saat akhir saja kita mau udara, sikit udara. Adakah pikiran kita macam itu untuk Tuhan, untuk guru kita? Inilah bakti yang kita perlu ada. Selalunya kita pergi suami kita mau ini, kita mau itu, kita mau ini. Itu saja. Suami merupakan sesuatu seorang yang boleh memberikan semua. Tapi kalau kita meningkatkan kesadaran, kita akan sampai satu tahap, Bhagawan, yang saya mau satu sahaja dengan you sahaja. Bhagawan, kalau boleh ambil semua, tapi setiap hari saya boleh ingat dengan Tuhan. Itu saya boleh dapat anugerah untuk ingatkan guru. Itu pun sudah grace. Kerana banyak orang tidak ada masa untuk mengingatkanmu. Tapi di segala apa-apa yang saya buat, selalu fikir pasal Tuhan sahaja. Selalu fikir pasal guru saja. Ini pun sudah anugerah. Kalau saya boleh luangkan masa dan tenaga untuk ini pun sudah anugerah suami. Cukup, tak mau apa lagi. Inilah tahap yang kita harus pergi. Wah, Sairam Prof. Suresh. Ini kita sudah dengar beberapa kali ketika Prof. Suresh menjelaskan seberapa besar keinginan kita untuk dekat dengan Tuhan. Ibaratnya ketika murid Sri Ramakrishna Paramahamsa, ketika muridnya bertanya seperti apa kita merasakan kerinduan kita kepada Tuhan, dan muridnya itu ditekan ke sungai oleh sang guru, dan ketika dia berusaha hanya mengharapkan hidup saja, bahwa nafas saja yang diperlukan, seperti itulah harusnya kerinduan kita kepada Begawan. Saya ingin bertanya, Prof, kalau Sri Ramakrishna Paramahamsa memberikan testing kepada muridnya agar merasakan harusnya sebegitu besar dia punya keinginan untuk dekat dengan Tuhan, dengan cara ditekan muridnya ke sungai itu, sehingga dia merasakan saya harus hidup, saya harus bernapas dan berjuang keras untuk keluar. Apakah mungkin ujian-ujian kita ketika kita diberikan tekanan yang berat oleh Begawan, itu adalah juga usaha dari Begawan untuk kita merasakan seberapa kita harusnya mendekatkan diri kepada Begawan? Ya, sekarang ujian. Jadi ujiannya sekarang kita sudah masuk ke peperiksaan. Di dalam bilik peperiksaan kita diuji. Apa you mau? You mau duduk dekat dengan Samadhi?
You mau duduk dekat dengan samadhi? Itukah artinya pendekatan? Tahukah, bukankah kamu tahu bahawa bukan itu dekat, bahawa mau dekat dengan hati sebab saya di situ. Mengapakah you ibaratkan saya di sana? Bukankah saya di sini? Bilakah kita akan dapatkan markah untuk ujian ini supaya saya pun pas dalam ujian itu? Jadi perlukah saya duduk dekat dengan samadhi sampai dapatkan restu dia? Mana-mana pun saya boleh berada. Mana-mana pun kalau hati saya buka, kalau saya tulen, saya boleh dapat restu dia. Jadi inilah ujian dia, inilah ujian. Sekarang kita harus belajar apa yang kita sudah diajar dan mempraktikkan di dalam kehidupan. Jadi di dalam sini kita yang penting sekali kebijaksanaan. Apakah yang kita harus tulis? Inikah itu? Inikah itu? Di sinilah kita akan dapat faham dan tahu apakah kebenaran dan apakah yang tidak benar. So, kita mesti ada itu sebab dalam bhajan semua kita nyanyikan Kita nyanyikan lagu Ganesha. Apa pasal? Untuk dapatkan pemikiran yang tenang, pemikiran yang telus, supaya kita boleh tahu apa yang benar dan apa yang salah. Inilah fikiran yang akan bawa kita menjadi daripada manusia yang biasa dan menjadi seorang dewa di dalam dunia ini. Oke. Sairam Prof, ada juga sedikit nih yang mengganggu saya. Kalau kita kemarin beberapa kali merayakan hari raya gitu ya. Apakah benar ketika kita merayakan suatu hari suci, ujian itu datang semakin berat? Misalkan kayak sekarang mau Guru Purnima, dekat-dekat Guru Purnima, ujian tambah berat. Atau misalkan kita sebagai orang Hindu, dekat-dekat Galungan ada ujian khusus yang berat. Atau orang mau Lebaran, mau Idul Fitri, pas bulan puasa ujiannya berat. Apakah pengaruh itu kita menjelang hari besar, terus ujiannya tambah besar gitu? Kalau Guru Purnima sahaja ujian datang dan hari biasa tak ada ujian, artinya mungkin di dalam kehidupan kita tidak ada banyak cabaran. Hari-hari kita mesti ada cabaran. Hari-hari mesti ada orang yang ganggu kita. Hari-hari mesti ada itu. Bila kita lihat seperti itu, hari-hari kita boleh dapat anugerah Tuhan. So, bila di dalam satu cabaran, kita boleh dapat menentukan apakah jawapan kita di dalam segala pelaksanaan kerja kita. Adakah ini betul, adakah itu salah? Kita boleh menentukan. Jadi yang penting sekali kita harus faham dan tahu bahawa apabila kita sudah mau dekat dengan guru, jalan itu akan menjadi lebih sempit. Dulu jalan itu lebar, 8 lane, 7 lane, 6 lane. Tapi apabila kita mendaki gunung, sebab Tuhan gunung, guru semua berada di atas gunung, jalan itu menjadi lebih sempit. Lebih harif kita mesti jaga, ini itu betulkah, itu salah. Ini benarkah, itu tak benar. Semua kita kena buat. Jadi Sister Sairam, mereka sudah panggil banyak kali. Ya, Sairam, Prof. Suresh, terima kasih banyak. Have a nice meeting in Stone, Prof. Suresh, Sairam. Thank you. Ya, all the best, Sairam, Prof. Sampai jumpa minggu depan, Sairam. Om Sairam, Bapak Ibu terkasih, mohon maaf Prof. Suresh meninggalkan kita khusus malam ini. Jadi kita akan lanjutkan sesi Sairama kita. Saya tadi sudah sempat dihubungi oleh Pak Ketua bahwa untuk selanjutnya ada banyak tim dari pengurus hadir bersama kita untuk bersama-sama melanjutkan Sairama ini. Pertama-tama saya persilakan, saya sapa dulu teman-teman yang baru hadir. Ada banyak sekali tadi ketika Prof. Suresh masuk di 36 ya, ada teman-teman yang lain baru hadir. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Nah, kembali saya ingatkan kita, walaupun Prof. Suresh sudah meninggalkan kita akan lanjutkan sesi Sairama ini. Karena masih topiknya Guru Purnima, jadi nanti semua teman-teman yang ingin berbagi, kita fokuskan di pembahasan tentang makna yang esensi dari Guru Purnima tersebut. Nah, saya persilakan terlebih dahulu Koordinator Spiritual Pak Putu Eka Putra untuk sharing kepada kita semua. Sairam. Terima kasih. Silakan Bu Eka. Sairam. Om Sri Sairam, Bapak Ibu, saudaraku semuanya yang dikasihi suami.
Ya, izinkan saya untuk sharing. Bukan bermaksud menggantikan Prof. Suresh gitu ya. Jadi tanggal 24 nanti kita akan merayakan Guru Purnima. Tadi Prof. Suresh sudah cukup banyak menjelaskan makna dari Guru Purnima. Jadi ini adalah hari yang dimana kita patut sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat berbahagia karena Avatar sendiri yang menjadi pembimbing kita, menjadi satguru kita. Jadi kesempatan ini jangan pernah kita sia-siakan. Jadi makna peringatan artinya mengingatkan ya. Jadi harus selalu ingat. Jadi jangan pernah kita sia-siakan kesempatan yang luar biasa ini. Dan tema dari Guru Purnima kali ini adalah menjadi permata sai gitu kan ya. Kenapa ini didasari atas 9 surat-surat pilihan dari suami untuk para bakta, untuk kita semua. Yang kemarin juga kita udah sempat bahas sampai surat keempat, tetapi pada kesempatan ini mungkin izinkan saya merangkum dari isi surat-surat suami itu. Jadi intinya di dalam semua surat itu pesan suami itu konsisten adalah wahai baktaku, selalulah mencari ke dalam, selalulah melihat ke dalam, dan sadarilah bahwa hakikat sejati dari dirimu adalah keilahian itu sendiri, adalah suami sendiri. Jadi hakikat sejati dari setiap orang seperti Prof. Suresh tadi sampaikan itu adalah Atma, dan Atma itu adalah suami. Dan ketika kita benar-benar bisa menyadari itu, maka di saat yang sama juga kita akan bisa melihat bahwa suami juga hadir dalam diri setiap orang, setiap dari makhluk ya, tidak hanya manusia. Nah, tetapi ini kan sangat gampang untuk kita ucapkan. Tetapi, prakteknya bagaimana gitu kan ya? Di sini saat-saat sekarang ini adalah kesempatan yang bagus nih untuk kita melihat ya progres kita. Misalnya mungkin ya ada lagi perbedaan pendapat di antara kita dan sebagainya. Nah, apakah ketika kita berbeda pendapat ya dengan saudara kita, dengan teman kita, pada saat itu apakah ada kebencian nggak dalam hati kita? Apakah kita masih bisa melihat ada suami dalam diri sahabat kita itu yang kita ajak berbeda pendapat? Apakah kita masih membawa dia ke dalam doa kita, ke dalam meditasi cahaya kita? Jadi itu adalah saat-saat ini kita kesempatan bagus untuk merefleksikan, untuk melihat kembali hal-hal seperti itu. Jadi kemajuan kita kembali seperti Prof. sudah sampaikan itu adalah ketika kita punya prasanti di dalam, ketika kita ada rasa kedamaian itu, rasa kasih itu, ya. Perbedaan pendapat dan sebagainya itu keniscayaan ya, karena perbedaan-perbedaan itu biasanya lahir dari perbedaan informasi yang kita terima, cara kita mengolah informasi, ya, persepsi kita terhadap sesuatu. Jadi hal itu akan selalu ada, tetapi apakah kita bisa menyikapinya dengan bijak bahwa di level praktikal ya kita mungkin berargumentasi dan sebagainya, tetapi kita harus selalu ingat bahwa yang kita ajak berbeda pendapat itu adalah saudara kita yang di dalam dirinya juga ada suami, sama seperti di dalam diri kita gitu. Dan semua itu juga akan bisa berubah, perbedaan pendapat itu akan bisa berubah, mungkin sekarang berbeda, entah sebulan lagi, seminggu lagi, 2 minggu lagi, jadi bisa jadi udah menjadi sama dan sebagainya. Jadi di situ kita melihat seberapa gampang kita teragitasi, ya, terbawa oleh emosi pada saat-saat seperti itu. Seberapa sering kita ingat bahwa dalam diri setiap orang di situ ada suami, ya. Dalam bukunya Hislop, My Baba and I,
Jadi Slop bertanya, nah suami seperti saya nih punya seorang sopir. Suami bilang kan suami hadir dalam diri semua orang. Apakah suami juga hadir dalam sopir saya? Iya, kata suami. Terus kalau begitu bagaimana saya harus memperlakukan sopir saya? Nah suami bilang, dalam level tataran praktikal, dalam sehari-hari ya sopir ya bagaimana seharusnya dia bekerja, bagaimana ya kalau dia mungkin kurang apa namanya ada salah ya ditegur, oke, nggak masalah. Tetapi jangan pernah lupa bahwa selalulah menghormat bahwa di dalam diri orang yang kau jadikan sopir itu juga ada suami. Jadi jangan pernah rasa kemarahan, rasa kebencian itu sampai menyentuh ke dalam diri kita. Jadi itulah latihan dari kata-kata tadi itu, bahwa kita melihat suami ada di mana-mana. Jadi pelan-pelan kita berlatih ke sana, dan kesempatan-kesempatan seperti saat ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita berlatih. Jadi kalau menurut saya, siapa yang bisa disebut berhasil adalah ia yang bisa tetap cool, bisa tetap tenang, dan bisa tetap menjaga kasih dalam hatinya. Itu tidak mudah, tetapi itu harus diupayakan, seperti itu. Juga di saat-saat sekarang ini ya, saat-saat COVID seperti ini mungkin resah, gelisah ya, problem udah takut terkena COVID, kemudian situasi ekonomi yang juga berat segala macam. Ini adalah saat-saat kita untuk gampang sekali untuk mumet gitu kan ya. Tetapi di saat ini juga mungkin ini adalah ya tadi Kadek Pak MC sempat bertanya ke Prof. Sures. Jadi mungkin ini justru adalah pertanda dari suami untuk kita lebih dekat kepada beliau, lebih bisa berpegang pada kaki padmanya, lebih kuat gitu ya, lebih mengintensifkan sadhana kita ya, untuk mungkin harus lebih rajin bermeditasi cahaya ya, karena di situ kita mungkin mendapatkan kejernihan, lebih rajin dengan nama semaranam dan sebagainya. Nah, saya juga akan ingin berbagi sedikit. Saya berpikir begini, entah kebetulan atau tidak, tema kita kok sekarang ini adalah menjadi permata sai gitu. Di saat hiruk pikuk seperti ini, temanya adalah menjadi permata gitu kan ya. Jadi saya mungkin jelaskan sedikit bagaimana permata itu dibentuk ya. Permata kan biasanya itu mata dari cincin atau mata dari kalung gitu kan ya. Nah itu biasanya dibuat dari berlian ya, mungkin yang paling mahal itu dibuat dari berlian ya. Nah berlian ini atau biasanya itu dari intan ya, dari intan. Jadi intan ini, nah kalau teman-teman yang belajar fisika gitu, ternyata intan itu bahan dasarnya itu adalah pohon kayu. Jadi itu kayu yang di zaman dulu sekali, jutaan tahun yang lalu, jadi pohon kayu itu tumbang, kemudian teruruk ke dalam bumi, masuk sampai dengan pergerakan perut bumi, dia mendapat tekanan tinggi dari perut bumi dan suhu yang sangat-sangat tinggi. Jadi kayu ini kemudian berubah menjadi intan. Ya, suhunya itu lebih dari 5.000 derajat Celcius ya, tekanannya mungkin beberapa juta kali dari tekanan berat gajah gitu kan misalnya, yang menekan untuk per sentimeter perseginya. Nah, semakin tinggi dapat tekanan dan semakin tinggi suhunya, maka dia akan menghasilkan intan yang makin berkualitas. Kalau misalnya dapat suhu dan tekanannya tidak terlalu tinggi, sedang-sedang saja, si bekas pohon kayu ini dia akan menjadi batu bara. Ya. Dan kalau kayu itu cuman dibakar sebentar dengan suhu yang relatif rendah dan waktu yang sebentar, dia menjadi arang. Jadi sebenarnya arang, batu bara, dan intan itu semuanya bersaudara. Jadi sama-sama atom karbon, asalnya semua dari pohon kayu. Nah, tetapi kenapa kemudian mereka menjadi kualitasnya jauh berbeda? Ini ditentukan oleh tingkat ujian,
tingkat penggodokan yang dialaminya. Ya, semakin tinggi tingkat penggodokannya, semakin tabah dia dalam tanda petik, itu hasilnya akan menjadi semakin bernilai gitu. Dan saya pikir kalau di dalam budaya Weda kita mengenal istilah tapa ya. Jadi kalau zaman dulu katanya bertapa gitu kan di hutan. Jadi bertapa di hutan, menahan lapar, menahan dingin, menahan serangan serangga dan sebagainya, harus tetap bisa fokus. Dan tapa itu ternyata nanti monggo dicari di kamus, itu artinya panas, artinya direbus, jadi dipanaskan dalam tekanan tinggi, itulah arti kata tapa gitu ya. Jangan-jangan situasi yang kita alami sekarang ini juga adalah bentuk dari tapa ya. Jadi cara suami untuk menjadikan kita permata ya. Kita ada banyak sekali beban, baik tadi ya karena urusan COVID dan sebagainya. Ini siapa tahu ini adalah cara suami untuk membentuk kita menjadi permata. Dan dalam saat seperti ini, dengan kebersamaan kita, saling mensupport, saling mendukung satu sama lain. Mudah-mudahan ya kita semua bisa selalu ingat bahwa di atas segalanya pertanyaan kita selalu adalah apakah saya semakin hari semakin menyadari kehadiran suami dalam diri saya? Apakah saya semakin hari semakin menyadari kehadiran suami dalam diri setiap orang? Itu yang mungkin yang harus kita lakukan. Dan dalam surat-surat suami ini bagaimana caranya? Suami berpesan caranya itu kembali ke 9 pedoman perilaku, nggak jauh-jauh dari itu. Jadi lakukan meditasi cahaya, lakukan nama semaranam, lakukan pelayanan tanpa pamrih, berserah diri sepenuh-penuhnya kepada suami, harus semakin yakin dengan apa yang suami sabdakan. Itu saja, lakukan itu terus-menerus, maka kata suami, engkau akan mengalami pemurnian. Pemurnian itu akan menyebabkan batinmu menjadi bersih. Itu suami sebut sebagai bawa sudi. Dan kata suami, bawa sudilah yang akan bisa mengantarkan kita kepada jenana sidi. Jenana sidi itu adalah kesadaran untuk bisa melihat yang Maha Agung itu, melihat suami ada di dalam diri setiap orang. Inilah yang harusnya menjadi basis kita untuk melakukan love all dan serve all. Itu akan otomatis terjadi kalau kita ada di level itu gitu. Jadi itulah yang bersama-sama harus kita kejar, bersama-sama yang kita cari itu adalah itu. Dan percayalah saudaraku semua bahwa ujian-ujian, cobaan-cobaan, kegaduhan-kegaduhan itu akan terus datang. Tetapi ingat, ini harus kita tanggapi dengan semangat positif, membuat kita semakin berpegang teguh kepada suami dan menjadikan kita untuk semakin hari semakin eling untuk melihat sampai di mana kemajuan kita. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sharing pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jai Sairam. Jai Sairam. Terima kasih Pak Putu Eka Putra, Bri Eka, atas sharingnya. Kita diajak untuk merenungkan kembali makna dari Guru Purnima yang sebentar lagi kita rayakan. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi Profesornya sebetulnya meminta kita untuk breakup room. Jadi masih ada 5 surat dari Bhagawan yang dikirimkan kepada para baktanya yang kemudian disarikan oleh Prof. Sures menjadi 9 permata. Nah, tadi sudah dibahas kenapa tepat sekali kita sebut tema kita 9 permata, karena untuk menjadi permata itu sebegitu berat ujiannya, dan tentu saja kita akan untuk menjadi permata-permata saya yang kita harapkan, kita juga akan dihadapkan dengan ujian-ujian yang berat, dan semoga ini semua mengingatkan kita untuk tetap teguh di jalan Bhagawan, dan Bhagawan selalu menyinari setiap langkah kita. Nah, pada kesempatan ini kita tidak sengaja, saya tidak bawa ke breakup room karena
kita jarang-jarang sekali sharing terbuka, mendengar pendapat dari teman-teman semua. Dan biasanya kalau di breakout room, silent katanya. Jadi mari kita tetap berada di main room, tapi saya mohon dengan hormat, kita akan buat sistemnya seperti study circle. Jadi semuanya boleh berpendapat, apapun itu, bertanya juga boleh, dan yang bertanya adalah begawan, yang menjawab juga adalah begawan. Jadi kita bersama-sama akan belajar, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Bahkan Prof. Sudas juga sering menyampaikan bahwa kita semua sama-sama belajar, hanya suami yang guiding kita. Nah, di sini kita ada 49 peserta, jadi saya akan panggil semuanya Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu tidak berkenan untuk berbagi, boleh bilang pas atau boleh tulis di chat box. Tapi sebetulnya sangat diharapkan untuk berbagi dan mungkin open video, bila berpakaian sopan boleh open video. Sehingga nanti kita bisa lebih kenal satu sama lain meskipun kita tidak bertemu secara offline, kita akan lebih rasa dekat. Nah, saya akan mulai dengan Pak Ketua masih bersama kita kan? Sairam, Pak Putu. Sairam, lanjut dulu. Sairam, Oke, sebentar lagi. Ya, saya lanjut dulu. Tadi maunya kita pemanasan. Nah, sekarang saya akan panggil dulu Bro Nyoman Sadi. Sairam, Bro Sadi. Bro Sadi, mohon sharingnya tentang makna Guru Purnima bagi Bro Sadi. Sairam, boleh di-unmute. Semoga tidak ada gangguan sinyal di sana ya, Bro Sadi ya. Sairam. Oke, Sairam bisa atau Bro Purwanta? Pas dulu katanya beli Sadi, pas dulu. Oh, di mana ada pas? Saya nggak baca. Oke. Oke. Oh, ternyata itu suasananya nggak kondusif di sana ya. Oke, Bro Purwanta silakan. Terima kasih, Bli Sadi. Saya persilakan Bro Purwanta. Ya. Saya pas dulu ya, Mode. Lagi ada suara tangisan ini. Waduh, Dedek Darmanya nangis ya? Ya, takut masuk nanti suaranya, Mode. Iya. Oke. Ini kalau jualan penglarisnya nggak ada ini. Waduh, ini tanda-tanda nih nggak laris nih jualannya. Nah, kita panggil Yud aja deh. Anak ini ada Bro Gede Yoga Natakusuma. Sairam. Om Sairam. Ya, Sairam. Apa kabar, Yoga? Baik, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf tidak buka video ya. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, silakan. Kalau untuk Guru Purnima sendiri, pandangan saya bagaimana kita kembali merefleksikan diri ya, dan tadi sudah disampaikan juga untuk kembali mempelajari ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh suami, minimal 1 atau 2 kalimat yang paling kita ingatlah dari wejangan suami. Jadi nggak perlu banyak-banyak dulu, yang dekat-dekat dulu, dan yang mulai dari yang terkecil. Dan itu kita persembahkan di hari Guru Purnima sebagai kado untuk suami di hari Guru Purnima. Misalnya kalau kayak kita kerja, ya kita bekerja dengan baik, kan work is worship ya, jadi kerja adalah ibadah, jadi kerja di kantor, kita kerja dengan baik, terus pulang ke rumah ketemu anak sama istri, kita layani dengan baik, anak sama istri kita bercerita, kan biasanya ada tuh yang anak-anak biasanya saya lihat postingannya di media sosial, anak-anak yang sudah mulai ditinggalkan orang tua ya, orang tuanya sibuk main handphone, semua sibuk online, anak-anaknya nggak diajak cerita, ya minimal kalau sudah ingat Guru Purnima, kita ingat sama pesan-pesan guru kita, suami, pas sampai di rumah kita ajak bermain dulu anak kita, dari yang kecil-kecil lah, istri kita ajak
kalau sudah yang punya istri mungkin ajak bercerita, mungkin siapa tahu ada kendala selama 1 hari atau apa, curhat lah istilahnya, supaya curhatnya nggak kemana-mana kayak gitu. Jadi mungkin saya sih kalau dari saya itu, kalau dari Sadana harian mungkin kita bajan keluarga diaktifkan kembali seminggu sekali. Kalau hari Kamis sudah ada bajan online di center masing-masing, bisa bajan bersama keluarga kecil-kecilan, mungkin 5 lagu, 3 lagu. Kalau personilnya nggak terlalu banyak, itu sih kalau dari saya. Mungkin lebih ke merefleksikan bahwa prasanti itu tidak harus ke puta party, tapi prasanti itu ada di dalam hati kita. Saya pernah ingat ceritanya suami, seorang ibu-ibu yang pakai kalung, dan tiba-tiba dia mencari kalungnya ke sana kemari. Wah, mana kalung saya, mana kalung saya. Dia cari ke sana kemari. Terakhir ada orang lain yang mengatakan bahwa, "Ibu nyari apa?" "Oh, saya nyari kalung." "Oh, kok ibu nyari kalung?" "Tuh kalungnya ada di lehernya ibu." Jadi seperti itu. Jadi mungkin message dari suami adalah ketika kita mencari kebahagiaan, kayaknya kita nggak perlu deh cari jauh-jauh. Kebahagiaan itu sebenarnya ada di dekat diri kita dan kitalah yang menciptakannya. Jadi semua tergantung mindset dan juga hati kita, kemurnian hati untuk selalu berpikir positif. Itu akan membuat sifat ketuhanan yang ada di dalam diri kita menjadi bangkit. Mungkin sekian dari saya, Sister. Terima kasih, Sairam. Ya, Sairam, Bro Yoga Natakusuma, luar biasa sekali ya, anak muda yang sangat menginspirasi. Itu keren sekali tadi pendapatnya ya, nggak usah saya sarikan lagi ya, kita ambil satu hal, pesan Begawan yang akan pasti kita praktikkan, nggak usah muluk-muluk, tapi yang benar-benar kita lakukan. Nanti pelan-pelan semua juga akan mengikuti. Wah, luar biasa itu Bro Yoga. Nah, saya baca di sini ada sesepuh kita, Pak Mohan Leo Sairam. Bapak, apa kabar Bapak? Mohon berkenan sharingnya. Kami anak-anak Bapak mohon nih petunjuk dari Bapak Sairam, Bapak. Semoga tidak ada gangguan sinyal ataupun suara-suara di yang lain. Sairam. Sepertinya no respon. Ya, belum di unmute audionya. Ya. Oke, nanti Bro Giri bisa chat beliau. Halo, Sairam. Sairam Bapak, apa kabar Bapak? Kabar baik. Iya Bapak. Sehat semua, salam sehat semua orang. Sehat Bapak. Oke, senang sekali bisa berjumpa Bapak secara online. Jadi mohon sharingnya Bapak untuk ini kita menyongsong Guru Purnima, Sairam. Iya. Ya, dalam pada Guru Purnima ini kita mohon supaya ada perubahan yang besar, jadikan unity kita semua, kita pray supaya jangan ada lagi masalah ke depan ya. Tetapi suami punya rencana pasti lebih baik. Jadi coba kita bersabarlah untuk menghadapi cobaan, bukan masalah lagi cobaan ini untuk kita semua. Iya, tetap semangat. Iya. Tetap semangat Bapak. Iya, tetap semangat. Ya, solid kita semua. Yang penting SSGI solid. Iya Bapak. Ada tambahan lagi Bapak? Cukup itu aja. Oke, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga semua di Medan Bapak. Sairam. Terima kasih. Nah, siapa lagi? Mohon berkenan raise hand teman-teman. Kita akan dengarkan sharingnya. Nah, biar semangat mungkin beli Eka Pramudia dulu, Sairam, beli Eka. Beli Eka Pramudia atau Mbak Lu Haryani? Sairam. Sairam, ini namanya Mbak Lu Haryani, beli Eka. Ya. Oke, beli Eka silakan. Jadi Sairam semua. Menurut saya makna dari Guru Purnima itu lebih banyak berupa pengendalian. Karena panca indera kita itu kan seperti Begawan minta harus terus kita kendalikan. Nah, setiap ada persoalan itu bukan artinya kita diam. Tapi kita harus terus berusaha untuk
mencari jalan keluar. Setelah semua upaya-upaya itu kita lakukan, barulah kita menyerahkan semua hasilnya kepada Begawan. Jadi pengertian bagi saya mengendalikan itu bukan berarti kita diam. Begitu. Nah, di hari Guru Purnima ini adalah hari yang baik untuk kita mengendalikan panca indera kita sehingga kita bisa lebih baik lagi menjalankan apa yang kita tuju dalam hidup. Itu saya rasa. Terima kasih Sis Sumarini. Ya, Sairam, terima kasih Beli Eka. Do the best, berusaha maksimal, hasil serahkan kepada Begawan. Luar biasa Beli Eka, terima kasih. Nah, ini sepertinya kalau saya panggil nggak boleh nolak ya. Nah, Sister Sony Nanwani, boleh berbagi Sis? Sairam, boleh Sister Sony Nanwani atau siap-siap Sister Udayana. Butuh Udayana. Boleh siap-siap habis Sister Sony. Terus ada Bro Wayan Sukadana juga. Siapa aja yang duluan nih boleh unmute. Sister Sony Nanwani, Sister Udayana, Bro Wayan Sukadana. Boleh berbagi. Ya. Sairam. Sairam boleh di-unmute, Sis, Bro. Sairam, Putu udah. Tuh Dayana. Sairam, mau dengar sharingan nih tentang Guru Purnima. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Prof. Suresh dan teman-teman yang lain. Ya, silakan, Tuh Uday. Sairam, Mode. Sairam. Mumpung masih selidan, karena minta bobo. Ya. Baik, sebenarnya ini lebih ke cerita pengalaman saja sih Mode ya. Ini judulnya ketika kita berusaha selangkah aja mendekati suami dengan mengikuti ajarannya suami akan menyambut kita dan mengajak kita berjalan lebih jauh. Itu yang saya rasakan. Dari saya kecil ikut Bang Pika sama Mode, terus sampai sekarang saya merasa karma kita terbelit-belit. Beberapa bulan yang lalu kami sekeluarga kena COVID. Kami harus isoman sama bayi satu. Nah, akhirnya demi menjaga ketenangan pikiran suami saya memutar rekaman Saya Rama yang waktu itu udah berjalan berapa lama. Akhirnya setelah mendengar rekaman itu, saya baru sadar bahwa selama ini kan kita diajarin dari SD, dari TK itu bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai Tuhan, mencapai pencerahan. Baru saat itu saya sadar bahwa saya juga bagian dari manusia yang mempunyai tujuan untuk mencapai pencerahan. Selama 20 tahun lebih kenal suami, saya kemana aja itu saya berpikir seperti itu. Beberapa saat sebelum kejadian itu, COVID itu, suami selalu datang dalam mimpi saya, beberapa kali datang, memberi saya suatu tugas, tapi saya tidak jelas. Dan sepertinya ini menuntut kami untuk ikut Saya Rama lagi dan lebih mengingatkan kami lagi, ini loh tujuanmu. Dan akhirnya setelah sedikit demi Sairam Bro Giri dengar suara Putu Uday? Tidak. Wah, saya juga nggak dengar, kirain saya yang gangguan. Enggak, dianya yang ada masalah ininya di koneksi kayaknya. Iya, nanti kita minta ulang lagi ya. Boleh. Hilang ya? Dia masih ada orangnya ininya. Iya. Mungkin ada masalah di ini koneksi aja sih. Iya. Sambil nunggu yang lain boleh aja, yang lain mungkin sambil takutnya lama. Iya. Oke, ada gangguan di Putu Dayana? Mungkin tadi Sister Sony Nanwani atau Pak Bro Wayan Sukadana mau berbagi?
Ini indah-indah semua pengalamannya. Saya maaf, Ya, terputus tadi. Aduh, lagi serius dengerin. Nah, sampai kembali ikut saya Rama gitu tadi, Day. Iya, ya itu satu pelajaran pertama yang Tiang ingat waktu itu ketika kita harus mengawasi pikiran gitu. Ketika sekarang coba dipraktekkan ketika agak naik itu emosinya, lihat kita kayak bilang, wah ini udah mau marah nih, dia udah mau marah nih, kayak kita berbicara pada diri sendiri. Ya kadang-kadang berhasil, walaupun kadang-kadang nggak selalu berhasil, tapi sedikit demi sedikit lebih banyak lagi kebiasaan baik yang bisa dikumpulkan sedikit demi sedikit. Nah itu jadi kesimpulannya, kalau kita mengambil satu langkah saja untuk berusaha mendekat ke suami akan menarik kita lebih jauh gitu. Yang saya pikir berterima kasih sekali pada Baba, karena saya merasa sadana yang sudah dilakukan nggak begitu banyak. Beda dengan Hislop yang dikirimi surat sama Baba, beliau meditasi belasan tahun, siap menyerahkan apapun. Nah itu dikasih surat sama Baba, saya yang belum apa-apa aja sudah dipanggil belajar saya Rama lah sedikit-sedikit, itu sangat beruntung. Itu saya sebenarnya mengucapkan terima kasih pada siapapun yang menggagas acara ini. Kami keluarga merasa sangat bersyukur bisa ikut di sini gitu, saya Ram. Wah, sayang sekali, mengharukan tuh Uday. Terima kasih banyak sharingnya di momen Guru Purnima ini. Kita diingatkan ya bahwa nyata bila kita ada satu langkah ke arah Bhagawan mendekat beribu-ribu langkah ke arah kita, dan ujiannya juga ada ya. Dengan ujian juga diingatkan ya. Jadi kita sadar, oh ya, jadi saksi dari setiap peristiwa yang kita alami. Oke, terima kasih Cik Uday. Salam buat anak-anak dan suami tercinta. Ya, saya Ram. Saya mewakili berdua, kami udah diskusi tadi Mbak Dek. Oh gitu. Pesan lama unmute ya. Siapa yang bicara ya? Oke. Silakan siapa lagi bro, sister, bapak, ibu, boleh di unmute, ininya, Sairam. Oke, siapakah yang harus saya panggil ya? Kalau senang sekali kalau bapak ibu berkenan untuk raise hand gitu ya. Oke, nah saya ke Semarang deh. Ila Putu Ida yang sudah negatif COVID, semoga makin sehat. Sairam, Ida. Sairam, Ida. Ida pas. Mau dengerin aja. Oke, gak apa-apa Ida. Oke, Sairam, Bu Mary ini ada Sister Mary Liento, mungkin mau berbagi. Silakan. Atau Bro-nya Nasilen. Bro Made Suteja. Sister Mary boleh berbagi? Om Sairam. Om Sairam bro-nya Nasilen, apa kabar? Baik, mohon maaf kita pas dulu ya. Oke, tidak apa-apa bro ya. Kita sudah lihat laporan sewanya tadi luar biasa bro-nya. Ya. Terima kasih. Ya, Sairam. Nah, oke. Bapak Ibu yang mau, boleh di raise hand atau unmute langsung. Bro Wayan Sukadana, nggak mau sharing ya, Bro? Om Sairam, terima kasih. Ya, Sairam dipaksa dikit ya. Sairam, ini kita rombong di sini, Sairam. Sairam, terima kasih kesempatannya memaknai Hari Guru Purnima. Yang mulai pengalaman dari diri ini, yaitu ajaran beliau yang sangat luar biasa, mengajari kita dari bangun pagi sampai kita kembali tidur. Itu bangun pagi Sairam, Bro. Memohon bimbingan beliau, memohon tuntunan beliau supaya hari-hari kita yang lalu akan
Seram, bisa didengar ya? Ya, Seram. sekarang bisa. Tadi agak gerebek-gerebek Seram. gitu. Ya, tadi agak gerebek-gerebek, Bro. Ya. Oke, terima kasih. Mengenai Hari Guru Purnima, tentunya sangat luar biasa bagi Tiang sendiri, yaitu Awatara menjadi guru kita. Sangat itu kesempatan yang sangat langka sekali dan jarang dimiliki oleh setiap orang. Saya merasa sangat beruntung sekali menjadi bakta beliau. Tentunya beliau sangat menuntun kita dari bangun pagi sampai kembali ke malam hari sebagai tidur dan kembali bangun pagi, yaitu rasa bersyukur kita bahwa kita selalu dibimbing, dituntun, dan apapun yang kita lakukan itu kita persembahkan kepada guru. Intinya menjadi seorang murid yaitu berkorban kepada guru, rela berkorban, rela mengorbankan apa saja untuk menyenangkan guru. Dan jadi guru adalah segalanya. Guru ilahi adalah begawan yang selalu menuntun dan membimbing kita. Saya Ram, Mode, terima kasih. Ya, saya Ram, makasih banyak Bro Bayan. Saya ini ya, sampaikan salam kepada teman-teman di Gianyar, saya Ram. Terima kasih. Nah, oke, ini dari dari Sister Sony, apa namanya, ada gangguan ya, ada gangguan sinyal ya. Nah, beliau menyampaikan bersama suami tidak ada yang tidak mungkin. Waktu masih muda ingin kuliah tetapi harus juga kerja. Waktu itu sepertinya tidak mungkin. Satu malam waktu tidur terasa diusap kening oleh begawan. Keesokan harinya dapat kerjaan juga. Tidak berapa lama diterima kuliah pula. Sungguh berkah dari begawan yang tidak diduga-duga. Wah, saya luar biasa nih Sister Sony sharingnya ya. Karena lewat HP beliau nulis di chat. Terima kasih. Nah, kita sudah mendengarkan beberapa teman-teman kita yang berbagi memaknai Guru Purnima ini. Nah, selanjutnya kembali saya persilakan Beli Eka, Pak Putu Eka Putra, untuk memberikan penguatan lagi singkat. Sairam. 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 Saya pikir sih semuanya udah bagus-bagus ya, berkesan sekali. Nah, kembali tadi senang apa yang pertama yang disampaikan Bleka Pramudia, betul sekali. Apa istilahnya kan, berusaha itu harus gitu kan ya. Makanya suami selalu bilang mulai segala sesuatu itu common sense first gitu. Suami udah kasih kita WWK, sudah kasih kita kecerdasan, itu harus dipakai. Jadi kita harus selalu beroperasi di dalam dua level yang bersamaan. Maksud saya gini, kalau diperumpamakan misalnya itu adalah gelembung air laut atau ombak lah bilang gitu, ombak air laut. Di saat yang sama dia merasa diri sebagai ombak, jadi ombak itu kan bergulung, kemudian mendebur dan sebagainya. Tetapi di saat yang sama dia harus selalu ingat sebagai air laut gitu. Nah, artinya sebagai ombak bisa jadi dia bergesekan dengan ombak yang lain, suka dengan ombak yang lain, ada perbedaan, ada persamaan dan sebagainya. Tetapi walaupun itu kelihatan ombak yang berbeda-beda, tetapi mereka adalah air laut yang sama. Jadi artinya kita pun sebaiknya beroperasi dalam hidup ini seperti itu. Kalau ada perbedaan ya mungkin kita perlu argumentasi segala macam lakukan. Tetapi jangan pernah lupa bahwa di atas segalanya kita juga adalah atma yang sama yang ada diri kita dan diri orang lain. Seperti ombak tadi adalah air laut yang sama. Dan di sini biar nanti di kedalaman hati kita tetap ada keheningan itu, tetap ada prasanti itu gitu. Jadi apapun mungkin kata-kata yang keluar dari mulut kita, pikiran yang keluar dari pikiran kita, dan perbuatan yang keluar dari diri kita, sebisanya idealnya itu semua bersumber dari kesadaran bahwa kita adalah atma yang sama dan dari kedalaman hati tadi itu gitu. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Jadi bukan berarti orang spiritual itu diam saja, mengalah saja, enggak gitu kan. Segala sesuatu harus diperjuangkan, tetapi hati-hati jangan sampai
kebencian itu merasuk ke dalam diri kita, gitu kan ya. Itu. Kemudian tadi saya berkesan sekali dengan apa yang disampaikan oleh adik kita ya, murid Malvikas kita dulu. Betul sekali, spiritual intinya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita belajar spiritual bukan biar bisa bukan bisa terbang, bisa menghilang, atau bukan seperti itu, tetapi bagaimana kita bisa setiap saat mengamati pikiran kita, perasaan kita gitu kan. Misalnya dengan kesadaran seperti tadi, kalau udah mulai mau marah, oh ini mau marah ini sepertinya ya. Jadi dengan kesadaran itu pasti marahnya juga akan lama-lama berkurang. Karena mainan kita ya kembali ke panca indera kita, ngelihat itu semua seperti itu ya. Mungkin tetapi itu gampang secara teori, tetapi sangat susah diterapkan dalam praktek. Nah, bagaimana biar kita terus bisa melangkah walaupun pelan, ya kembali ke sadhana 9 pedoman perilaku ya. Dan diawali dengan yang pertama, meditasi cahaya nama semaranam, itu menjadi sesuatu yang seperti udah menu wajib buat kita setiap hari, harus menjadi kebiasaan kita setiap hari. Mungkin itu aja dulu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada kesempatan ini. Oke, Sairan, terima kasih Breka. Kita masih ada waktu. Bapak Ibu, walaupun tidak berbagi, senang sekali. Jangan takut untuk berpendapat ya, karena seperti dibilang tadi, kita ini study circle, semua boleh pendapat, study circle online. Jadi kita nggak lingkaran kita cocok ya, ada di mana-mana. Nah, sekarang saya persilakan Bro Giri yang selalu di belakang layar. Silakan Bro Giri. Sebenarnya saya di depan layar sih, kalau di belakang. Terima kasih. Di belakang layar nggak kelihatan ya, Bro? Iya, makanya aduh ya. Ngotak-ngatik kita nih. Ya, silakan. Saya sangat tertarik sekali dengan penjelasan Bro Eka tadi, bagaimana sebuah permata ditempa ya, begitu luar biasa sampai menjadi permata hanya dari kayu lah, seperti itu. Memang kadang-kadang ya kita melihat sebuah persoalan atau mungkin kondisi saat ini, baik itu di saat ini ada COVID, mungkin di pekerjaan atau mungkin di organisasi dan sebagainya, rasanya pingin tidak mau berada di sana, seperti itu ya. Artinya misalkan katakanlah misalkan contohnya di organisasi atau di pekerjaan seperti itu, rasanya pingin live lah, seperti itu. Kalau ibarat pingin live saja seperti itu. Tapi kembali lagi diingatkan bahwa untuk menjadi permata akan perlu tempaan. Walaupun kita belakangan ini sering saya pribadi berdoa ke hadapan Begawan agar selalu mungkin ini adalah salah satu bisa memaknai ya dari Guru Purnima itu adalah bisa tetap berselancar di dunia ini bersama beliau gitu. Artinya tuh terus dipegang apapun dimanapun sebenarnya kita, dan seperti Profesor Sules tadi bilang, tetap ingat ya dengan beliau. Mungkin Begawan memberikan kita seperti saat ini tuh agar kita selalu bisa mengingat beliau gitu. Kalau misalkan kita bayangin kalau kita lab itu seperti itu, mungkin kita sudah berarti ibarat menghindari sebuah persoalan ya, seperti itu. Jadi disinilah mungkin apalagi di ajaran Begawan agar selalu mengingat Tuhan dan sebagainya. Terlebih kadang-kadang sering dikasih dalam tanda kutip dikasih job atau kerjaan itu yang mau tidak mau pasti akan secara otomatis dipaksa oleh beliau untuk kayak membacanya dulu, atau otomatis akan mengingat kayak contoh misalkan bikin satu bajan seperti itu, kita harus lihat dulu, baca dulu seperti itu. Kalau misalkan kalau tidak ada kerjaan itu mungkin kita akan mengabaikan saja seperti itu. Jadi ini mungkin Begawan menyuruh kita untuk tetap terkoneksi dengan beliau. Nah, itu yang pertama. Boleh satu lagi ya Mbak ya? Saya ingin satu sharing mengenai 9 permata atau surat-surat dari Begawan yang
bagi saya, walaupun mungkin oleh Profesor Suresh baru dibahas sampai 4 ya, padahal sebenarnya ini kan kita sudah share di grup-grup setiap hari, malah putaran kedua ya sekarang ya. Tapi ada surat yang benar-benar menurut saya ini Begawan begitu dekat rasanya, ini menurut pribadi ya, sangat dekat sekali dengan mungkin saya atau mungkin yang lain juga, yaitu Permata ke-8 atau surat ke-8 ya. Boleh saya bacakan singkat saja, Mbak ya? Boleh. Ya, bacakan Bro. Ya, jadi Baba mengatakan begini. Ini sebenarnya yang hari ini sebenarnya kebetulan banget yang hari ini. Baba mengatakan Raja Gopal. Jadi Baba benar-benar rasanya dekat sekali waktu saya baca ini. Raja Gopal, terimalah kasih dan berkatku. Apa kabar? Jangan khawatir tentang kesehatanmu. Tuhan selalu bersamamu, di dalammu, di sekitarmu. Berbahagialah selalu. Lenturkan tubuh, perbaiki indria, akhiri atau hentikan pikiran. Ini adalah proses untuk mencapai keabadian. Di mana ada keyakinan, di situ ada pengabdian. Di mana ada pengabdian, di situ ada kemurnian. Di mana ada kemurnian, di sana ada Tuhan. Di mana ada Tuhan, di sana ada kebahagiaan. Ya, seperti itu. Jadi Begawan kayak tahu kondisi mungkin saat ini atau sebagainya. Jadi kita disuruh untuk jangan khawatir tentang kesehatanmu. Kemudian beliau selalu ada bersama kita ternyata, dan ujungnya kita tetap disuruh mengabdi, dan di mana ada pengabdian di sana ada kemurnian, dan Tuhan di sana ada Tuhan, di sana ada kebahagiaan. Jadi ujungnya adalah kebahagiaan lagi sih, dan Guru Purnima seharusnya disambut dengan kebahagiaan. Saya Ram, luar biasa nih Bro Giri, jarang-jarang nih mau berbagi. Biasanya ngetik-ngetik aja ya. Terima kasih banyak, ini touching banget ya. Sairam, terima kasih sekali lagi. Nah, sekarang saya silakan Bapak Ibu yang kemungkinan tidak menolak saya panggil ya. Bu Luh Juliati, Sairam Ibu. Sairam Bu Juli. Sairam Bu Juli. Ya. Atau siapakah? Sairam Bude. Saya menyimak aja Bude. Oke Bu, tidak apa-apa. Bapak Ibu kalau saya panggil misalkan mau menyimak aja boleh dibilang pas ya. Terima kasih Ibu, tidak apa-apa. Sairam, sehat. Ya, sehat kan Bu? Sairam. Nah, hilang suaranya. Oke, kalau gitu coba mungkin kita Sadi atau Blipur udah nggak nangis lagi. Bagaimana Dek Dharma, masih nangis nggak Blipur? Ya, Om Sairam udah. Ya, silakan. Dek Dharma udah tenang. Bukannya Blipur harusnya diisolasi, tidak dekat dengan Dek Dharma? Iya, ini beda kamar, suaranya tadi sampai di sini. Oh gitu, ya. Kondisi sudah fit ya Blipur? Sairam, insya Allah mudah sudah fit. Sairam. Ya. Silakan ditanya sharingnya ya, Sairam. Iya, ini tadi tersentuh banget dengan yang disampaikan Bu Eka. Memang dalam kondisi begini adalah ujian untuk kita melihat apakah kita bisa melihat suami di dalam teman-teman kita yang kita ajak berbeda pendapat. Menurut saya sih Guru Purnima ini benar-benar sesuatu yang menjadi tolak ukur buat kita gitu ya. Kita bersyukur mengenal suami yang adalah Tuhan sendiri gitu. Saya jadi teringat dengan Mahabharata gitu ya, bagaimana Drupadi membangun cinta kasih dan bakti kepada Krishna. Drupadi bisa meyakini Sri Krishna sebagai Tuhan itu terbentuk dari beberapa kisah di mana Sri Krishna membuktikan kepada Drupadi bahwa apa yang beliau katakan itu selalu terjadi dan itu benar gitu. Dan itulah yang membuat Drupadi kemudian meyakini bahwa Krishna layak dipercaya. Itu yang pertama muncul dalam diri Drupadi, dan kemudian berikutnya Drupadi bisa menerima Sri Krishna sebagai Tuhan. Dan kita bersyukur di dalam zaman sekarang ini, Begawan menunjukkan begitu banyak mujizat sehingga kita dengan mudah bisa melihat bahwa suami itu adalah sosok yang spektakuler gitu mungkin yang pertama ya.
Terus kemudian kita bisa melihat suami sebagai avatar. Saya jadi teringat sebuah kisah ini yang menurut saya itu betapa luar biasanya suami menunjukkan hal itu gitu ya. Yang kemudian dengan mudah kita bisa menerima bahwa ya suami adalah avatar itu. Suami adalah sosok yang bisa membuktikan bahwa apa yang beliau katakan adalah benar gitu. Mungkin kisah ini terjadi di sekitar tahun 1940-an gitu ya di Puttaparthi. Seorang ibu yang suaminya telah meninggal. Kalau saya flashback sebentar, suami lahir 1926, kejadian ini sekitar tahun 1940, saya lahir 1974, dan pada saat saya lahir, sampai saya berumur mungkin sekitar 15 tahun itu, belum ada satu foto pun, belum ada satu kamera canggih yang bisa membuat foto itu masih hitam putih gitu ya. Bayangkan itu tahun 74, mungkin tahun 80-an gitu ya. 80-85 tahun. Dan Puttaparthi di tahun 40-an itu adalah desa yang sangat terpencil, jauh sekali dari pelosok kota gitu ya, luar biasa jauhnya. Seorang ibu ini meminta kepada suami, Begawan bertanya, apa yang kau minta gitu. Ibu ini karena begitu rindu dengan suami, fisiknya ya, dengan suami husbandnya, dia meminta sesuatu yang bagi dia yang sebenarnya nggak masuk akal gitu. Dia minta, saya ingin melihat wajah husband saya penuh dengan warna gitu. Dan pada saat itu, di tahun itu suami menciptakan foto hitam putih, foto berwarna gitu. Bayangkan itu suami membawa masa depan yang luar biasa jauhnya di masa depan kok tahun 1940 gitu ya. Jadi kala kita itu beliau benar-benar melampaui waktu, itu adalah suatu bukti bagaimana suami adalah sang avatar. Nah, kemudian ada sebuah kisah yang juga menurut saya menyentuh yang connect tadi dengan yang Bli Eka sampaikan terkait dengan ujian gitu ya. Kalau di Mahabharata, ini lagi-lagi di Mahabharata, ketika Arjuna mendengarkan kisah Sri Krishna di hadapan di sana juga ada Korawa, jelas-jelas Sri Krishna mengatakan bahwa di antara Korawa aku adalah Duryodhana gitu. Ketika Arjuna mendengar kata-kata itu di medan perang, mungkin sama seperti kita ketika membaca wacana suami, kita dengan mudah mungkin bisa berpikir, oke, suami ada di dalam diri setiap orang gitu. Tetapi ujian yang sebenarnya adalah ketika Abhimanyu dibunuh oleh Duryodhana. Bisakah Arjuna tetap mengingat bahwa di orang-orang yang membunuh Abhimanyu itu adalah Sri Krishna? Itu adalah ujian yang sebenarnya gitu menurut saya. Dan itu pun terjadi sekarang ketika kita berhadapan dengan konflik, ketika organisasi kita dicela, dimusuhi, ketika organisasi kita konflik di internal. Benar yang seperti Bli Eka katakan tadi, mampukah kita menghayati bahwa di situ ada suami gitu? Mampukah sang Arjuna melihat bahwa di dalam diri Duryodhana itu adalah Sri Krishna? Menurut ya itu adalah alat yang perlu kita jadikan flashback untuk mengukur seberapa jauh kita sudah maju dan menghayati ajaran suami dalam praktek sehari-hari. Demikian mungkin Modaya Sairam. Sairam, Blipur, ini renungannya dalam banget ya. Ini perasaan Blipur menghantam kita dengan renungan yang paling dahsyat ya. Bagaimana kita bisa melihat suami, karena memang gampang banget kita mengucapkannya love all, serve all, sedikit aja disinggung langsung marah, apalagi saya bertanduk kata kalau mereka bilang wah udah kayak macan. Nah itu benar-benar memang ini merefleksi momen kita merefleksi bahwa memang susah, memang berat perjalanannya, tapi kita mesti percaya diri, kita harus mulai melangkah, karena kalau kita sudah mulai melangkah, Bhagawannya akan dan berpegang terus kepada Bhagawannya akan membawa kita sampai tujuan. Meskipun rasanya itu seperti seperti di awang-awang gitu, apa yang Bli renungkan tadi itu kan begitu luar biasanya gitu. Tapi kita pasti akan sampai di kesadaran itu. Mudah-mudahan di kehidupan sekarang ya. Ini tantangan untuk kita semua. Sairam, terima kasih banyak. Sekali lagi Bli Pur. Terus Bli Sadi, apakah sudah bebas dari gangguan sinyal? Oke, sudah unmute. Silakan Bli Sadi.
Saya Moda, apa kedengeran? Ya, jelas sekarang. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Cuman ikut sharing mungkin yang benar diambil yang salah. Ya, saya berpendapat gini sih, terkesan dengan penjelasan Bli Eka tadi bahwa yang diinginkan Bagawan adalah agar kita kuat seperti permata gitu ya. Sesuatu yang luar biasa. Nah, saya sebenarnya sesuatu yang menarik sebenarnya yang terjadi selama ngikutin Saya Rama ya. Pertama-tama itu kan sebenarnya Saya Rama itu membahas purity ya. Purity atau kemurnian atau tanpa ego gitu. Nah, belakangan itu sebenarnya wacana wacana itu mulai masuk bahwa kita itu adalah percikan ilahi. Percikan ilahi atau percikan Atman. Jadi kita sebenarnya adalah percikan Atman gitu ya. Ini sebenarnya sesuatu yang sulit saya terima sebelumnya gitu ya. Sulit terima karena kita sebelumnya itu kan berpikir bahwa ya kita kan bhakta biasa, kita manusia biasa. Rasanya sulit menerima bahwa kita itu adalah ilahi gitu. Kita adalah percikan keilahian, itu sulit sekali kita terima. Tetapi saya sempat diskusi, akhirnya ada satu pemahaman baru yang saya dapat setelah ngikutin Saya Rama, bahwa kenapa kita harus menerima pernyataan dari Baba itu. Terlebih karena memang Baba menyampaikannya seperti itu dan sering sekali. Gitu. Saya berpikir begini sebenarnya, kalau kita adalah percikan ilahi, kalau kita terima dengan perasaan yang kurang murni, gitu, itu akan cenderung kan kita memanfaatkan, wah kita percikan ilahi nih, kita akan ya bisa senang-senang, bisa males, gitu ya. Itu yang kalau kita lihat tidak dengan murni ya. Tetapi kalau kita lihat secara murni, yang ada adalah tanpa ego, artinya penuh pemahaman untuk pengabdian dan tanggung jawab jadinya. Jadi sebenarnya mirip seperti tadi yang dikatakan Udayana ya. Jadi begitu kita merasa sebagai warga dunia, gitu, kita akan membuang sampah pun akan sangat berpikir gitu ya. Jadi ada kekuatan seperti itu yang saya rasakan gitu. Begitu kita menerima bahwa kita itu tidak sempit gitu. Kita bukan orang biasa. Jadi Baba pun bilang bahwa expansion is my life. Jadi kita bukan hanya manusia biasa, tapi kita anggota masyarakat, kita warga dari dunia. Artinya begitu Saigrin misalnya dia memperluas wawasan kita sedunia bahwa polusi gitu kan. Berarti dengan menerima kita sebagai warga dunia, berarti manfaat kemampuan kita juga akan semakin meningkat seperti itu. Jadi kita bukan orang biasa lagi gitu. Yang kedua, analogi kedua saya, misalnya kita di kantor gitu ya, di kantor saya berpikir gitu. Waktu dulu itu saya waktu jadi pegawai ya udah begitu pekerjaan selesai saya pulang, udah nggak memikirkan apa-apa lagi gitu. Tapi kalau kita rubah sekarang mindsetnya, kita adalah bagian dari kantor itu gitu. Jadi betapa banyak sekali kemampuan-kemampuan. Oh ini toiletnya harus kita jaga bersih. Ada urusan begini kita peduli. Jadi skill-skill kita tuh akan meningkat gitu. Skill-skill kita akan meningkat. Bahkan nanti suatu ketika kalau kita beruntung bisa saja memang betul-betul menjadi orang yang sangat penting di perusahaan itu. Tetapi kalau kita hanya berpikir sebagai orang yang siap bekerja, dapat gaji, terus pulang, mungkin kita akan tetap menjadi orang biasa gitu, yang seperti sebelum-sebelumnya gitu, tidak ada transformasi. Nah, saya sangat terkesan sekali poin itu gitu. Mungkin nanti kalau kurang boleh ditambahkan Bli Eka ini. Saya Ramada, terima kasih kalau ada kesalahan. Wah, luar biasa ini, Bli Sadi. Sadi itu memang sadu gitu ya, bicara sadu yang bicara. Jadi malu mana? Ya, mantap. Terima kasih banyak ya Bli Sadi ya. Oke, sebelum Bli Eka, saya bacakan nih satu sharing yang masuk lewat chat. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih sama teman-teman yang ngikutin kita dari YouTube. Tadi sudah say hello ke saya lewat chat WA. Nah, ini ada yang sharing tentang makna Guru Purnima. Guru Purnima itu hari yang sangat spesial, membuat semakin semangat mempelajari hal-hal spiritual.
melaksanakan sadhana-sadhana membawa kita lebih dekat ke kedamaian hati dan pikiran, terutama memuaskan rasa lapar dan rindu akan Bhagawan. Karena pada ada momen seperti ini banyak sekali pesan-pesan guru ilahi yang kita dapatkan yang di-share pada momen-momen seperti ini, Sairam. Dari Sister Sylvia ya, Sairam. Terima kasih, Sister. Sambil ngasuh juga nih katanya. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu, bila ada lagi yang berkenan berbagi, boleh langsung di-unmute atau raise hand, saya persilakan. Sebelum Beli Eka, saya persilakan lagi, karena ini Beli Eka ditugaskan oleh Pak Ketua untuk nge-lead sesi kita, karena Prof. Surya izin loncat ke meeting zone. Oke, bila ada Ibu Bapak yang mau berbagi lagi, karena kalau saya panggil nanti katanya dia berpesan kepada saya jangan sembarang-sembarang menunjuk-nunjuk nanti kabur daripada kabur, jadi saya nggak tunjuk-tunjuk. Nah, mungkin kalau memang sekiranya tidak ada yang berkenan berbagi lagi, silakan Beli Eka menguatkan apa yang disampaikan oleh brother sisters kita tadi. Sairam. Om Sairam. Ya, terima kasih. Hari ini banyak sekali dengar tadi dari Blipur. Terima kasih Blipur. Walaupun lagi sedang menjalani ujian ya, tadi Blipur ngomong napasnya masih ngos-ngosan. Jadi itu ciri khas kalau lagi kena COVID gitu kan ya. Jadi tetapi semangatnya tidak sedikit pun berkurang, kegembiraannya juga tidak sedikit pun berkurang. Masih suka ngelucu. Ya, ujian nyatanya kan ada di situ ya. Walaupun kita bisa ngomong macam-macam, ketika kita benar-benar dihadapkan dengan kondisi yang berat seperti itu, seberapa ini kita ya, seberapa resah kita gitu kan ya. Terima kasih Blipur, juga Beli Sadi tadi betul yang Beli Sadi sampaikan, saya pernah dengar dari Pak Ketua dan ini selalu menjadi kesan yang luar biasa di hati saya, bahwa keajaiban gitu kan ya dari inti ajaran suami itu adalah love all, serve all. Jadi ketika waktu itu ditanya apa, kita pikir love-nya gitu. Ternyata kalau cuman love, kita bisa mencintai istri kita, itu bisa mencintai anak kita, mungkin bisa mencintai keluarga kita. Nah, begitu juga serve. Serve-nya mungkin kita bisa melayani orang tua kita, melayani keluarga kita bisa. Tetapi ajaibnya itu adalah kata all-nya. Ya. Jadi love all gitu. Artinya kalau udah ada kata all, kita tidak mengecualikan siapapun di dalamnya. Entah itu orang yang mungkin menganggap kita ini musuh, atau menganggap kita ini orang lain, atau menganggap kita siapa, love tetap ada gitu kan ya. Serve-nya juga begitu. Makanya ketika kita melakukan sewa, suami bilang jangan satu, ukurannya cuma satu. Apakah dia orang yang kita layani itu memang perlu bantuan gitu. Siapapun dia itu harus dibantu. Memang kalau emang kondisinya lagi butuh bantuan, ukurannya cuma satu itu. Nah, cuman untuk mencapai ke sana memang tadi seperti Beli Sadi sampaikan, itu jalannya adalah ekspansi ya. Kan suami bilang expansion is my life. Jadi perluasan adalah hidupku. Nah, kalau udah di level suami, seluruh semesta adalah bagian dari suami gitu kan ya, menjadi tanggung jawab suami dan dicintai oleh suami. Tapi kita mungkin mulai pertama dari mencintai diri sendiri dulu gitu kan ya, kemudian kita perluas kepada keluarga kita, kemudian kita perluas kepada masyarakat di sekitar kita, kemudian kita perluas sampai negara kita, dan akhirnya perluasan itu sampai tadi kepada warga dunia. Jadi step by step kita perluas jangkauan kita, kepedulian kita, gitu kan ya. Dan itu tidak hanya secara pikiran dan fisik, tetapi juga secara hati. Ya, dan ini kan jelas sekali tergambar ketika kita melakukan meditasi cahaya. Pertama-tama cahaya
ada di diri kita, kemudian kita kirim kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, kemudian ke sahabat-sahabat kita, kemudian kepada orang yang mungkin dalam kondisi normal kita tidak suka gitu ya, kita benci, itu pun harus kita kirimin cinta kita, cahaya kasih itu, sampai akhirnya kita ngirim ke seluruh semesta. Ini adalah simbolik seperti itulah juga harusnya perluasan dari spiritual kita ya. Karena spiritual itu intinya adalah inklusif. Inklusif itu artinya merangkul semuanya, tidak mengecualikan siapapun ya. Jadi seperti itu yang harus kita lakukan. Penghayatannya itu, jadi kata-kata yang mungkin tadinya kita anggap hanya sebagai jargon, bahwa menyadari ketuhanan dalam diri dan menyadari ketuhanan dalam diri setiap orang, itu kita wujudkan dalam wujud praktek dengan tadi ya, kepedulian itu ya, dan juga dengan selalu melihat perasaan kita seperti apa gitu kan ya. Ya mungkin di awal sekilas kita mungkin sebel gitu kan ya, kesel, tidak apa-apa, tetapi harusnya semakin lama keselnya itu semakin sebentar gitu kan ya, dan semakin sedikit yang kita keselin gitu kan ya. Jadi karena ini juga arti kata dari purnam itu ya, purnama itu kan, jadi kita bilang bulan purnama atau bulan penuh, itu dari kata purnam. Purnam itu artinya komplit, lengkap gitu ya. Jadi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan kata whole. Jadi whole itu utuh gitu. Jadi kata holiday itu, kata suci itu, kata holy itu berasal dari urat kata whole yang artinya utuh. Di dalam keutuhan itu, di dalamnya ada baik dan buruk dan ada segala pertentangan, tetapi segala pertentangan itu dirangkul semua dengan kesadaran, dengan kasih. Jadi itulah yang merangkul semua, seperti seorang ibu yang menyayangi anak-anaknya, merangkul entah seperti apapun anaknya, itu semua diberikan cinta yang sama. Jadi itu yang harusnya kita capai ya. Jadi dan terakhir mungkin saya secara pribadi merasakan bahwa I am Sai gitu atau I am God itu mungkin kalau dalam tataran ego kita ngebayangin Tuhan sebagai raja yang mungkin yang maha kuasa, dan kadang-kadang juga juga gampang mungkin kemudian kalau ada yang berani nentang gitu kan ya, apa lo gitu kan ya, jadinya kan gitu kan ya, karena kita punya kekuasaan, bayangan kita seperti itu. Tetapi enggak, mungkin lebih kalau suami bilang I am God, lebih sebagai suami, sebagai seorang ibu. Ketika menjadi seorang ibu tidak akan merasa lebih hebat dari anak-anaknya. Yang ada di dalam hatinya hanya ada kepedulian, yang ada dalam hatinya hanya cinta dan merangkul semuanya. Jadi kalau ketika kita juga mengucapkan I am Sai, mudah-mudahan pelan-pelan perasaan seperti itu juga akan timbul dalam hati kita, bahwa pelan-pelan kita belajar ya dari lingkup yang paling kecil, keluarga kita, saudara kita, itu adalah bagian yang harus kita pedulikan, yang harus kita sayangi, dan mudah-mudahan kemudian pelan-pelan memperluas kepada lingkungan sekitar, dan sampai suatu saat nanti di perjalanan kita ketika sungai bersatu dengan laut, kita bisa melihat semuanya dengan kasih yang tadi Prof. Suryas bilang tadi ya, balance ya Pak Prasanti. Samadhi kan katanya tadi adalah sama budi, dan samadhi juga adalah sama dristi. Jadi kita melihat semuanya dengan pandangan yang sama, yaitu pandangan kasih. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Jai Sairam. Jai Sairam, terima kasih. Terima kasih mereka atas penguatannya, pesan yang indah dan dalam untuk kita semua memaknai Guru Purnima tanggal 24 nanti. Luar biasa sekali bekal yang kita dapatkan, semoga benar-benar kita hayati dan amalkan.
Nah, kebetulan sekarang Pak Putu sudah bisa ini. Silakan Sairam, Pak Putu Suwitra. Bila ada yang ditambahkan, Sairam, ditunggu Sairam. Ya. Sairam. Sairam. Maaf, ada 2 Zoom. Ya. Ya, tentu pada malam yang berbahagia ini adalah malam di mana kita masih dalam suasana perayaan Guru Purnima. Sudah begitu lama kita juga mengkomitmenkan diri untuk melakukan sadhana sebagai bentuk penghormatan kita kepada guru. Nah, Sai Rama benar-benar menjadi satu wadah bagi kita untuk saling mengingatkan. Terima kasih banyak atas semuanya. Nah, saya kira nanti sekretariat akan mengumumkan beberapa saat lagi perayaan itu akan dirayakan dan kita diharapkan tentunya bersama-sama ikut dalam perayaan tersebut, walaupun sederhana, walaupun dengan virtual, tapi mudah-mudahan dengan kebersamaan nanti kita bisa mendapatkan energi dari suami. Nah, salah satu aspek suami turun ke dunia, ada 3 aspek ya. Pertama itu adalah sebagai pribadi, yang kedua beliau sebagai sadguru, dan yang ketiga sebagai kesadaran kosmik. Jadi yang banyak kita sambut sebagai hubungan guru sisya di sini adalah sebagai sadgurunya. Guru kita tahu punya makna adalah seseorang yang mampu menyeberangkan kita dari kegelapan menuju terang, makna guru yang sebenarnya. Jadi beliau sebagai sumber terang bagi dunia telah datang, tentu atas karma baik kita semua. Sehingga kita bisa bertemu tidak hanya satu masa, tapi dapat merasakan kehadiran beliau melalui warisan yang telah beliau berikan. Kita sadar beliau sekarang maha semadi, tapi kita dituntut juga kesadaran kita, beliau ada di segala aspek kehidupan. Semua itu dapat kita resapi saat kita mampu sejalan dengan perkembangan kesadaran spiritualitas kita. Nah, sekarang apa yang beliau wariskan sebagai guru, itulah hadiah buat kita hari ini. Yang pertama adalah ajaran beliau. Inilah yang terus kita kaji, tidak dalam tatanan wacana saja, tapi bagaimana meresapi ajaran beliau tersebut untuk dapat kita rasakan melalui segala aktivitas kehidupan kita. Disinilah kita terus berjalan, sadar apa tidak, kita akan semakin tinggi, dan setiap perjalanan tentunya akan mendapatkan satu ujian-ujian yang lebih berat, tapi semua tujuannya adalah untuk menghadirkan permata yang lebih baik pada diri kita. Inilah ajaran-ajaran beliau yang terus kita bahas hari ini, dan setelah ini juga kita akan praktekkan sehari-hari. Nah, yang kedua, warisan dari seorang guru hari ini adalah organisasi beliau. Organisasi itu adalah rumah kita bersama-sama. Sekarang organisasi saya sendiri harus dipahami sebagai sebuah tempat di mana kita bersama-sama mempelajari di sini ajaran guru kita, dan kemudian di tempat ini pula kita sedang mempersatukan diri untuk merasakan bagaimana persaudaraan saya itu dibangun, bagaimana kemudian persaudaraan itu sendiri akan membawa kita kepada transformasi. Organisasi pada saat apapun keadaan kita di dalam kehidupan bersama di organisasi, tentu kita tidak bisa, jangan sampai kehilangan visi besar kenapa suami mendirikan organisasi ini. Organisasi ini didirikan tentu sebagai sebuah tempat di mana kita disuruh mulai menyadari diri kita sendiri. Hanya dengan kesadaran kita sudah menyadari diri kita, baru kita akan dapat memahami kesadaran bahwa suami juga ada di dalam setiap aspek kehidupan. Karena itu,
Mulai dari rumah ini kita mengenal, setelah itu baru kita akan melihat rumah ini ternyata tidak hanya dibatasi oleh organisasi ini, tapi oleh semesta ini. Dari aham brahma asmi kita mengenal eksistensi diri kita sampai kita mencapai pada tingkatan adwesta sarwa bhutanam. Artinya mampu melihat aspek ketuhanan ada di mana-mana. Mulai dari kita mengenal prasanti sebagai sebuah tempat di mana kita semua sejarah ketuhanan, di mana semua kemuliaan tentang nilai ketuhanan ditanamkan, hingga kita mampu melihat prasanti ada di mana-mana, termasuk di dalam diri kita sendiri. Inilah organisasi yang beliau wariskan. Saat keadaan sekarang, sepertinya publik luar semuanya, dan ini seperti memberi ruang bagi kita, bagaimana semua harus mulai pelan-pelan mengerti ada sebuah organisasi yang sangat ideal di negeri ini, di masa ini. Organisasi yang lebih menekankan bagaimana di tengah dunia yang selalu dituntut oleh sebuah perubahan, tapi kita organisasi ini sedang mengembalikan sesuatu yang tidak berubah di tengah dunia yang berubah. Apa itu yang tidak berubah di tengah dunia yang berubah adalah nilai-nilai. Organisasi saya adalah organisasi yang mengajak semua pihak untuk menyadari bahwa ada 5 nilai dasar yang ada di dalam hati kita, yang kemudian 5 nilai itulah yang harus kita kembangkan dan kita jadikan misi dalam organisasi ini. Nah, yang ketiga, warisan beliau adalah bakta beliau sendiri. Kita semua adalah warisan-warisan beliau yang diharapkan melalui organisasi ini harus saling menjaga. Saling menjaga antar kita, karena memang atas karma kita lah kita dapat berkesempatan menjadi saudara spiritual. Ibarat sebuah tasbih yang tidak terpisah satu sama lain. Mudah-mudahan kita menyadari hal tersebut, sehingga di dalam kehidupan bersama kita punya saudara fisik, tapi di sini kita satu saudara spiritual. Saudara yang akan kita ajak bersama-sama untuk saling mengingatkan, saling mengembangkan diri, hingga pada akhirnya saudara yang kita berkumpul malam hari inilah yang nanti akan membawa kita pada kemajuan-kemajuan yang disebut dengan transformasi diri. Inilah warisan yang suami berikan sebagai sadguru kepada kita yang harusnya kita jaga. Yang pertama, kita jaga ajaran kesucian beliau, bagaimanapun caranya, melalui bagaimana perubahan sikap pandangan pada diri kita sehingga menjadi teladan di masyarakat. Yang kedua adalah organisasi ini. Organisasi ini harus dijaga iklim dan kesuciannya. Kesatuannya harus dijaga, kemudian atmosfer organisasinya harus dijaga. Sehingga benar-benar organisasi inilah rumah kita bersama. Kita mungkin para bakta tidak semua sekarang memahami bagaimana cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan berorganisasi. Ini saatnya sekarang dengan keadaan-keadaan yang ada, sepertinya kita sedang dituntut bagaimana kalau kita ada di dalam satu rumah, kita harus tahu di mana ruang A, di mana dapurnya, di mana ruangannya, di mana toiletnya, di mana ininya. Sepertinya tidak cukup dengan hanya menjadi bagian saja, tapi harus memahami. Begitu juga di dalam sebuah rumah pasti akan ada aturan-aturan main yang perlu kita bangun bersama dan kita sepakati bersama. Itulah makna dari sebuah organisasi yang disiapkan oleh suami, di mana di organisasi inilah kita ditempa. Dan yang terakhir, sekali lagi, bahwa kita sebagai bakta adalah sebuah saudara yang perlu harus saling kita jaga dan perlu kita terus tingkatkan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan perayaan Guru Purnima pada hari ini kita semua punya komitmen untuk menjaga warisan saya itu sendiri, dan nanti ke depan bahwa hubungan seorang guru dengan murid ini harus dipahami dengan lebih baik. Salah satu yang memperkuat hubungan kita dengan seorang guru ada syarat yang paling pertama dan utama yang disebutkan dan dijadikan sebuah tema, yaitu Nawa Bhakti. Yang pertama adalah Srawanam. Saya kira Srawanam itu adalah hati yang mendengar. Itu adalah syarat pertama bagaimana kita harus mengembangkan hati yang selalu mendengar, sehingga sebagai guru, kita sendiri sebagai murid selalu mendengar suara guru di hati kita masing-masing. Terima kasih banyak pada seluruh bakta. Selamat merayakan dan memaknai esensi daripada perayaan Guru Purnima mendatang.
Sairam. Sairam, terima kasih Pak Putu sudah memberikan pencerahan, penerangan untuk kita semua yang hadir pada sesi Sairam malam ini. Luar biasa sekali. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, jangan lewatkan nanti acara perayaan Guru Purnima di mana Pak Putu juga sudah menyediakan sesuatu yang spesial untuk kita semua. Nah, sebentar lagi Bro Giri akan memberikan beberapa pengumuman, namun terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Bhagawan Sri Satya Sai Baba atas rahmatnya kita bisa laksanakan Sairama sesi ke-63 ini dengan baik sampai penghujung acara ini, semua berjalan dengan khidmat. Kita akhiri dulu sesi ini, kemudian nanti akan ada beberapa pengumuman dari Bro Giri. Mohon Bapak Ibu berkenan tetap berada di ruangan ini. Mari kita tutup dengan hening dan doa Samasta Loka Sukino Bhavantu. Samasta Loka Sukino Bhavantu. Samasta Loka Sukino Bhavantu. Samasta Loka Sukino Bhavantu. Om Santi, Santi, Santi. Sairam. Sairam, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Putu Eka Putra sudah menjadi narasumber pengganti dan Pak Putu Suwitra yang sudah memberikan penjelasan untuk kita semua, serta Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir di Sairama malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, sekarang saya persilakan Bro Giri untuk menyampaikan pengumuman menyongsong perayaan Guru Purnima. Selamat Guru Purnima untuk kita semua. Jai Sairam. Sairam, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Mbak. Sebelum kita ada pengumuman, seperti biasa di sesi yang luar biasa malam hari ini, kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang berjuang untuk sembuh dari COVID, termasuk bangsa kita Indonesia yang juga kita ketahui bersama lagi berjuang ya. Lalu kita mendoakan untuk saudara-saudara kita di sekitar kita, bahkan tidak sedikit ya para bhakta juga. Semoga mereka semua diberikan kesehatan, kesembuhan, dan perlindungan dari Begawan. Dan sesi ini juga kita mendoakan untuk organisasi kita, organisasi SAI kita ya, selalu dalam tuntunan dan berkat Begawan untuk kemajuan dan pastinya solusi bagi kita semua, Sairam. Mari mencantingkan doa Om Karam, lalu duduk hening dan kita bayangkan cahaya untuk mereka semua. Om Karam. Om. 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 Santi.